Wali semangka viral bisa obati berbagai penyakit. Baru-baru ini, viral di media sosial sosok wali semangka yang disebut-sebut bisa mengobati berbagai. Jadi ini ada benda kecil, dimasukkan dulu ke dalam mulut wali semangkanya, terus dikunyah-kunyah gitu ya, baca-baca juga, terus dimuntahin ke dalam air, sebuah botol yang berisi air. Oke ya teman-teman. Teman-teman sudah bisa menyaksikan video yang sudah aku sertakan gitu ya, maka kita akan bahas terkait masalah itu. Kita akan melakukan definitifnya, akan mencoba menganalisa, melakukan pendekatan dari berbagai sisi, melakukan pendekatan dari sisi teologis, lalu pendekatan dari sisi sosialnya. Maka selengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Oke teman-teman semua, sebelumnya aku akan menjelaskan dulu latar belakangnya ya, latar belakang dari video yang sudah teman-teman sampaikan. Beliau bernama Hajah Nur Sehat, asal Kalimantan Selatan ya teman-teman. Beliau dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara yang unik ya. Ada satu sumber video di situ dijelaskan beliau itu mengeluarkan, beliau itu mengunyah sesuatu, dikunyah oleh yang diberikan oleh juru kuncinya mungkin ya, atau pendampingnya gitu ya. Beliau lalu makan itu, lalu mengunyahnya, dan setelah itu masyarakat itu antri untuk ngambil kunyahan itu dari mulutnya dengan cara dilepeh-lepeh kayak gitu, dan itu dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh masyarakat kayak gitu ya. Kenapa diberikan oleh pendampingnya? Karena mohon maaf, beliau itu tidak memiliki kaki dan tangan. Beliau itu ada kekurangan ya teman-teman, ada kekurangan. Dan beberapa sumber yang aku dapetin juga, beliau itu ada gangguan disabilitas juga dari pikirannya kayak gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita berbicara masalah wali ya, atau wali semangka ini, maka kita harus bedah dulu nih pengertian wali itu seperti apa. Tentu kita akan melakukan pendekatan dari Al-Quran aja gitu ya teman-teman. Di dalam Quran surah Yunus ayat 62 dan 63 di situ dijelaskan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lalu di ayat 63-nya dijelaskan lagi, alladzina amanu wa kanu yattaqun gitu kan. Wali itu adalah orang yang beriman dan takun, takwa kepada siapa? Kepada Allah. Imbas dari beriman dan bertakwa kepada Allah itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun, gak ada ketakutan dan tidak bersedih hati. Maka itu wali teman-teman ya. Kita ketika mengartikan wali itu jangan hanya mengartikan wali itu adalah seseorang yang bisa melakukan kemampuan yang unik, melakukan kemampuan yang luar biasa, bisa terbang, bisa ngeluarin rantai dari langit dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman. Itu mungkin di beberapa kelompok yang ada di Indonesia mempercayai wali yang kayak gitu. Tapi kita merujuk kepada Quran nih, kita di Quran itu udah di-insight bahwa wali itu adalah orang yang takut, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Imbas dari mereka bertakwa dan beriman kepada Allah adalah apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun, kayak gitu teman-teman. Lah, bertakwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Secara syariatnya kayak gitu ya teman-teman. Bagaimana kita menerapkan, melihat ketakwaan seseorang, kita menganggap seseorang itu wali tapi dia tidak menjalankan syariat-syariat Islam kayak gitu loh. Kalau berbicara masalah dia itu udah wali, tingkatnya itu udah bukan manusia lagi. Hey, Nabi Muhammad, Nabi udah dijamin surga, dijauhkan dari neraka, udah jelas Nabi dan Rasul yang paling mulia, tapi dia masih melakukan sholat, dia masih melakukan kebaikan-kebaikan. Masa orang sekarang yang ngaku-ngaku wali ya, yang ngaku-ngaku wali, dia nggak sholat, dia disebut sebagai wali karena apa? Ada beberapa hal yang dianggap sebagai kesucian. Kan aneh kayak gitu ya teman-teman ya. Tidak cukup punya kemampuan luar biasa karena kalau dia tidak menjalankan syariat Islam, gak bertakwa dan gak beriman sama Allah, bagaimana bisa mencapai taraf wali yang Allah berikan? Kan aneh kayak gitu.
fenomena yang kita lihat di Indonesia itu merupakan kultus sosial ya, kultus sosial atau mistis secara kultural kayak gitu ya teman-teman. Di Indonesia memang sudah banyak muncul hal-hal yang demikian. Contohnya itu Ponari ya, tahun 2000 berapa itu, aku masih SD lah pokoknya. Ponari itu yang dipercaya juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan batunya kayak gitu. Terus apa lagi itu? Banyaklah di Indonesia ya teman-teman, silakan searching sendiri dan tulis di kolom komentar yang teman-teman ngalamin itu yang di fenomena-fenomena yang mana kayak gitu ya teman-teman. Terkadang juga keterbatasan dari seseorang itu dianggap sebagai kesucian gitu ya. Contohnya ada namanya wali majnun atau wali majdub itu ya, wali yang gila yang bisa ya yang kayak gitu, yang gila kayak gitu kan. Itu menurutku pribadi hal itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan teman-teman, karena kalau merujuk kepada Yunus 6263 itu tentu sangat berlainan kayak gitu ya teman-teman. Bagaimana hal ini bisa muncul ya? Bagaimana fenomena-fenomena itu bisa muncul dan ternyata itu divalidasi oleh masyarakat setempat ya. Ini muncul akibat masyarakat dengan literasi atau keilmuan yang kurang mendalam, dan itu jelas teman-teman. Kemunculan sesuatu yang dianggap sebagai kelebihan ya, kemunculan sesuatu yang dianggap sebagai kelebihan padahal itu adalah mungkin kekurangan dan keterbatasan, biasanya itu muncul di wilayah-wilayah orang-orang dengan masyarakat dengan literasi jangkauan ilmu yang jauh. Maka kita nggak bisa menyalahkan, gitu loh. Kita nggak bisa menyalahkan karena yang terjadi di situ adalah ketidaktahuan mereka, gitu. Yang benar yang mana, yang salah yang mana, kayak itu kan balik lagi kultus sosial kayak gitu teman-teman. Maka di beberapa organisasi di Indonesia itu tidak mengenal yang namanya pengkultusan terhadap seseorang kayak gitu. Ditakutkan kayak gitu menimbulkan kesyirikan gitu ya teman-teman. Kita akan bahas bab kesyirikan nanti ya teman-teman. Sabar, kita bahas satu-satu dulu. Lalu kalau kita berbicara masalah pendekatan secara psikologi ya teman-teman, maka fenomena ini bisa kita lihat dari dua jenis definisi dalam ilmu psikologi. Yang pertama itu adalah social suggestibility, di mana kerentanan sosial untuk percaya sesuatu karena pengaruh lingkungan kayak gitu ya. Maksudnya gini teman-teman, ketika ada suatu hal baru yang muncul di masyarakat dan itu ternyata banyak dipercaya ya, lingkungannya itu mendukung, maka secara social suggestibility itu bisa mendukung teman-teman ya. Ada muncul kepercayaan di situ. Karena apa? Pengaruh dari lingkungannya. Lah, pengaruh dari lingkungannya itu apa? Bisa dengan literasi rendah itu tadi, ketidaktahuan mereka kayak gitu loh. Jadi yang dipengaruhi oleh seseorang itu bisa mempengaruhi satu lingkungan, dan pengaruh dari lingkungan itu bisa mempengaruhi kepercayaan dari suatu masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah cognitive dissonance ya. Cognitive dissonance itu adalah pemaksaan atau pembenaran supaya sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa diterima kayak gitu. Contohnya kalau kita nilik kasus Wali Semangka, tentu itu adalah sebuah pemaksaan kayak gitu ya teman-teman. Banyak di komentar itu bilang, kenapa nggak ngobatin dirinya sendiri gitu. Terus ada yang menyamakan beliau dengan karakter kartun yang ada di game. Itu menurutku kurang tepat sih teman-teman, kurang tepat gitu ya. Jadi pembenaran dari hal yang tidak masuk akal gitu lah teman-teman. Kayak contohnya Nabi Ibrahim ketika beliau itu meluluh lantahkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu ya. Lalu Raja Namrud itu kan tanya, siapa yang merobohkan atau menghancurkan Ka'bah ini? Lalu Nabi Ibrahim itu melirik ke patung berhala yang paling besar gitu kan. Itu lihatlah, dia yang pegang patung, dia yang pegang kapak, berarti dia yang menghancurkan. Lalu Namrud kan bilang, masa patung bisa gerak? Nah itu kan udah terbantahkan gitu ya, terbantahkan sendiri. Sama kayak ini, beliau menyembuhkan orang lain, tapi dirinya sendiri ada kekurangan kayak gitu. Jadi gitulah.
Nah, berbicara masalah hal-hal yang sudah kita singgung, tentu yang selanjutnya kita bahas adalah langkah konkret apa yang bisa kita lakukan. Pertama, tentu jangan cemooh, jangan mencela ya. Jangan mencela beliau, jangan mencemooh gitu ya. Karena itu bukan ajaran Islam. Wa mau'izatil hasanah. Kan bisa gitu ya. Dakwah Islam itu kan ada dua, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada amar ma'ruf, mencegah kepada kebaikan, lalu nahi mungkar itu mencegah yang keburukan. Kita bisa mencegah yang keburukannya ini yang biasa disandingkan dengan dakwah yang tegas namun tidak keras kayak gitu ya teman-teman. Lalu bisa juga kita edukasi ya, perlu adanya edukasi dan dakwah ya, pendekatan dakwah itu perlu kita lakukan teman-teman. Kita buat konten-konten yang mengedukasi masyarakat lah bahwa hal tersebut itu kemungkinan besar itu adalah hanya sebatas kultur sosial saja atau social suggestibility atau cognitive dissonance kan kayak gitu. Kita bisa mengedukasi mereka gitu, lalu kita sambungkan dengan agama yang mereka anut, karena memang ketika sesuatu itu dibalut dengan agama akan menimbulkan banyak percayaan yang bisa mempengaruhi seseorang, walaupun itu terkadang tidak bisa dibenarkan dalam beberapa hal kayak gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu ya teman-teman, kesimpulannya adalah jangan mencela, jangan mencemooh, tapi kita edukasi masyarakat, kita buat pemahaman terhadap mereka bahwa yang mereka lakukan, yang mereka kultuskan, yang mereka sembah-sembah atau yang mereka agung-agungkan itu belum tentu benar kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pengkultusan itu dalam Islam itu tidak boleh terlebih dalam masalah agama gitu kan. Ada satu hadis yang menarik ya teman-teman. Rasul itu menyampaikan umat sebelum kalian itu hancur akibat berlebihan dalam masalah agama atau ghulu dalam masalah agama. Itu juga menjadi hal yang tidak baik seperti itu. Kita bisa menerima sesuatu dengan pendekatan secara teologis, pendekatan secara agama, pendekatan secara ilmiah, pendekatan secara sosial, pendekatan secara hati, kolbu dan lain-lain teman-teman. Mungkin itu saja kontenku. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu suka dengan video ini silahkan like, dislike kalau nggak suka. Kalau kamu mendukung channel ini berkembang lebih banyak lagi silahkan subscribe dan tekan klik link yang ada di deskripsi. Aku Aditya Review Putra Purnama dan salam akal sehat.